Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penelitian Halakoh sebagai metode pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada siswa SMA. Kelompok kami beranggotakan Mutia Syifah Rahmaning Tias sebagai ketua, Anissa Zahrana Liswari, dan Akila Insani Mulia Akhlis. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang dilakukan seseorang untuk menguasai ataupun untuk memanipulasi orang lain, serta membuat terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Dikutip dari Yayasan Pulih, kekerasan seksual mempunyai banyak sekali bentuk, seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Kekerasan seksual ini memberikan dampak negatif bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dari dampak fisik, ciri-ciri korban yang mengalami kekerasan seksual adalah korban mengalami gangguan dalam tidurnya, rasa sakit di area kelamin, dan menurunnya nafsu makan. Sedangkan dampak psikologisnya adalah korban kekerasan seksual biasanya akan mengalami susah tidur, trauma, mudah tersinggung, dan ingin menutup dirinya dari lingkungan sosial. Kekerasan seksual ini merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia, karena menurut catatan tahunan atau Catahu 2020, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 406.178 kasus. Itu baru jumlah dari korban yang melapor dan belum termasuk angka kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban laki-laki. Dengan begitu, kami berpikir kekerasan seksual bukan lagi hal yang bisa dianggap remeh di Indonesia. Kita tidak mau anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah harus memutus impiannya karena mengalami hal yang tidak diinginkannya. Untuk mencegah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, kami membuat suatu gagasan di mana anak di usia remaja, yaitu SMA, memiliki wadah untuk bercerita dan berbagi ilmu. Gagasan itu kami tuang dalam bentuk kelompok diskusi, yaitu Halakoh. Apa itu halakoh? Halakoh merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu halakoh yang berarti cincin dan lingkaran. Dalam implementasinya, halakoh adalah kegiatan yang melibatkan kumpulan orang yang membentuk lingkaran. Sama seperti pengertiannya, halakoh yang kami rancang adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara guru atau murabi dan murid atau mutarobi dalam posisi melingkar. Halakoh yang kami rancang akan berbentuk sebuah KBM yang dilaksanakan seminggu sekali, sama seperti program BPI yang ada di sekolah kita. Dalam halakoh tersebut akan terdapat guru atau tutor yang sudah diberikan ilmu mengenai sex education dan seputar kekerasan seksual. Jumlah murid di dalam halakoh tersebut diharapkan sebanyak 5-8 orang agar pembelajaran tersebut bisa efektif dan memacu semangat murid untuk berdiskusi serta bercerita. Di dalam halakoh, topik yang akan didiskusikan tentu saja berkaitan dengan pendidikan seks. Tema yang akan diberikan guru kepada muridnya adalah mengenai sex education, kekerasan seksual, dan topik yang berkaitan dengan dua hal tersebut dalam pandangan Islam. Program halakoh ini dapat sekali diterapkan untuk jangka panjang, mengingat Indonesia tidak pernah menerapkan bimbingan sex education secara resmi. Bahkan ke depannya, program ini bisa saja dilakukan di tingkat SD dan SMP. Tak hanya menerapkan kegiatan diskusi, salah satu kegiatan yang terdapat dalam kelompok halakoh ini adalah penyelenggaraan latihan self-defense. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang namanya pelaku kejahatan tentulah bisa datang kapan saja. Maka dari itu, sebagai pelengkap gagasan kami merancang sebuah latihan pembelaan diri agar suatu saat nanti, jika murid melihat langsung sebuah kejadian kekerasan seksual atau bahkan mengalaminya sendiri, sang murid dapat melakukan perlawanan. Program self-defense ini diadakan sebulan sekali dengan mendatangkan tutor atau pelatih bela diri yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Contoh gerakan self-defense adalah seperti menyerang pelaku di bagian vital dan teknik melepaskan diri dari pelaku. Selanjutnya, kami akan memaparkan mengapa halakoh adalah pilihan yang tepat sebagai metode pencegahan kekerasan seksual pada murid SMA. Pertama adalah mengikuti psikologis remaja. Berdasarkan penelitian kami, terdapat fakta bahwa usia 13 sampai dengan 18 tahun adalah usia di mana seorang anak cenderung memiliki sikap tertutup dan lebih memilih untuk bercerita kepada temannya dibanding orang tuanya. Halakoh ini kami rancang agar murid dapat bercerita dengan kawan seumurannya dan didampingi juga oleh pihak guru agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan aktif, nyaman, dan dapat dipercaya. Kedua, pendidikan seks yang masih dianggap tabu.
Kembali lagi dengan sedikitnya anggota dalam kelompok halakoh, diharapkan pembicaraan seperti ini akan menjadi lebih terbuka. Murid dapat dipandu oleh guru agar mau untuk bercerita dan juga mau mendengarkan. Dengan menghilangkan hal yang tabu, diharapkan murid menjadi tahu apa yang seharusnya ia ketahui dan menceritakan apa yang seharusnya ia ceritakan. Sehingga, sedikit demi sedikit, masalah pun dapat berkurang. Ketiga, adanya asas kekeluargaan. Dengan adanya halakoh, murid dapat mengembangkan rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai contoh, bila di antara lingkungan murid tersebut terdapat seorang penyintas kekerasan seksual, murid-murid lainnya dapat saling menguatkan, memberi support, dan saling mengingatkan. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat keislaman. Halakoh yang kami rancang adalah bentuk ikhtiar kita dalam mendekatkan diri dengan Allah. Karena masalah ini merupakan salah satu perbuatan yang dibencinya. Halakoh ini menjadi suatu pengingat bahwa sebagai umat yang taat, kita diwajibkan tak hanya untuk menutup aurat, tapi juga menundukkan pandangan dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak diizinkan Allah. Terakhir, manfaat yang dapat kita ambil dari program halakoh adalah tentunya murid mendapat pemahaman baru tentang kekerasan seksual dan cara mencegahnya, serta mengembangkan rasa percaya murid untuk bercerita. Yang mana, dengan terwujudnya dua hal tersebut, diharapkan kasus kekerasan seksual di Indonesia sedikit demi sedikit dapat teratasi. Sebelum kami menutup presentasi, kami akan membacakan sebuah quotes dari Ibu R.A. Kartini. Aku akan mengajari anak-anakku baik laki-laki maupun perempuan untuk saling menghormati sebagai sesama dan membesarkan mereka dengan perlakuan sama sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.